kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang algoritma Grady dan contoh ilustrasi implementasi pada beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan algoritma Grady tersebut. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita mencoba untuk memahami secara umum apa itu algoritma Grady. Algoritma Grady ini adalah algoritma atau metode yang paling populer untuk pemecahan persoalan optimasi. Nah, di sini di mana persoalan optimasi ini akan menuntut atau merupakan persoalan yang menuntut pencarian solusi optimal. Jadi, yang diharapkan adalah untuk mendapatkan solusi yang optimal. Sedangkan untuk proses pencarian masalahnya ada dua macam, yaitu yang pertama dengan persoalan optimasi menggunakan maksimasi atau dengan menggunakan minimasi. Jadi solusi optimal yang terbaik dari solusi yang dihasilkan menggunakan algoritma Grady. Menggunakan algoritma Grady ini adalah solusi yang bernilai minimum atau yang bernilai maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin, di mana di sini sekumpulan alternatif itu adalah kandidat solusi yang sudah didefinisikan di awal untuk menjadikan pilihan dalam penyelesaian algoritma Grady pada persoalan-persoalan yang akan dicari atau diselesaikan. Selanjutnya adalah contoh permasalahan kita sehari-hari, misalkan menggunakan prinsip algoritma Grady. Yang pertama yaitu adalah dalam proses penanaman modal, kemudian mencari jalur terpendek atau singkat dari Bandung ke Surabaya atau dari kota A ke kota B, kemudian memilih jurusan di perguruan tinggi, kemudian bermain kartu remi dan juga penukaran uang. Nanti contoh yang akan kita coba selesaikan ilustrasi penukaran uang. Nah, dari contoh maksimasi dan minimasi tadi, di mana di sini adalah saya berikan contoh yang pertama itu di penanaman modal, ya, karena penemuannya penanaman modal itu kan untuk mencari label sebanyak-banyaknya, maka kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan percobaan optimasi menggunakan minimasi atau maximization. Sedangkan untuk jalur terpendek atau jalur tersingkat, kita bisa menggunakan konsep minimasi karena berbeda halnya ketika kalau kita mau ke kota A atau kota B, informasi tujuannya adalah bagaimana kita bisa sampai ke kota tujuan dengan waktu yang singkat atau dengan jarak yang pendek. Kita bisa menggunakan metode algoritma Grady atau prinsip Grady ini dengan minimasi. Kita bisa menggunakan metode Grady atau prinsip Grady ini dengan minimasi. Baik, langsung saja kita ke ilustrasi penukaran uangnya. Semisal di sini uang yang akan kita tukar adalah 35, sedangkan kandidat atau himpunan solusi penukaran uang ini ada 3 koin. Yang pertama adalah
10-nya adalah 10-nya 1, sisanya adalah 5. Kemudian atau dengan pecahan 20 dengan kombinasi pecahan 5 yang jumlahnya 3 dan seterusnya. Kemudian di sini kita akan mencari dengan metode greedy, yang mana kita akan menghasilkan nilai pecahan di penukaran nilai 35 ini. Untuk menghasilkan nilai pecahan yang sedikit, dimulai dari pecahan yang paling besar untuk dipilih sebagai solusi pertama. Contoh seperti ini, karena maksimasi berarti contohnya seperti ini, karena maksimasi berarti diambil dari nilai yang paling besar atau tertinggi. Kita lihat di sini untuk koin yang ada itu kan 5, 10, 20. Karena yang tertinggi adalah 20, maka kita pilih yang pertama adalah 20. Proses selanjutnya adalah 20 ditambah berapa biar bisa menghasilkan 35. Karena kandidatnya episode 35 karena kandidatnya di sini ada 5, 10, 20, maka kita ambil yang tertinggi. Maka kita ambil yang tertinggi lagi. Yang tertinggi di sini adalah 20. Tapi ternyata ketika 20 ditambah 20 ternyata nilainya lebih dari 35. Artinya untuk kandidat yang 20 ini kita eliminasi. Sisanya adalah 5 dan 10. Nah, dari 5 dan 10 kita ambil lagi yang mana yang paling tinggi. Karena di sini solusinya adalah setiap iterasi menambahkan koin mulai dengan nilai terbesar yang tidak mengambil bagian dari jumlah yang harus dibayarkan. Artinya, total dari jumlah setiap pecahan yang ada itu tidak mengurangi dari nilai yang akan ditukar, yaitu 35. Nah, karena sudah 20 dipilih, 20 dieliminasi, lanjut ke 10. Kita pilih 10. Kita jumlahkan lagi. 20 ditambah 10 hasilnya 30. Belum memenuhi yang dari 35 ini, artinya ini kan jadi tidak boleh mengurangi ya. Artinya memilih lagi dari kandidat yang ada, karena 20 dieliminasi, sisanya 5 dan 10. Kita pilih 10, kemudian kita masukkan 10, 20 ditambah 10 ditambah 10 lagi. Ternyata jumlahnya lebih dari 35. 10 kita eliminasi. Lanjut ke 5. Dari 5 ternyata 20, 10, 5, hasilnya 35. Maka proses selesai. Nah, ini tahapan penggunaan metode greedy dalam proses pertukaran uang. Penjelasannya adalah dari permasalahan pertukaran uang untuk himpunan kandidat adalah himpunan koin yang mempresentasikan nilai minimal 10 dan 20 paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilainya. Jadi pada setiap proses itu paling tidak ada 1 koin yang dipilih. Kemudian himpunan solusi itu total nilai koin yang dipilih tetap sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukar. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sedangkan fungsi seleksi itu adalah pilihan poin yang bernilai tertinggi atau nilai maksimum dan himpunan kandidat yang tersisa. Tadi seperti contoh yang sebelumnya,
memeriksa dari himpunan kandidat yang ada, yaitu 5 dan 10, dan begitu juga seterusnya. Kemudian untuk fungsi layak itu memeriksa apakah nilai dari total himpunan poin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar atau ditukar. Tadi sudah dijelaskan kan. Kemudian untuk fungsi tadi sudah dijelaskan kan. Kemudian untuk fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan adalah minimum, hasilnya jumlah koinnya itu paling sedikit. Kalau tadi sebelumnya saya sebutkan ada kombinasi 5 pecahan 5 sebanyak 7, kemudian kombinasi pecahan sebelum dan 5 dan seterusnya. Itu kan jumlah koinnya banyak. Nah, kalau menggunakan algoritma, jadi dia akan algoritma greedy, jadi dia akan menghasilkan jumlah koin yang digunakan untuk menukar uang 35 paling sedikit, yaitu hanya ada 3 koin saja, yaitu 20, 10, dan 5. Selanjutnya pada ilustrasi tree, di mana di sini kita akan mencari jalur yang memiliki nilai tertinggi atau nilai maksimum. Bisa diperhatikan di situ ada 5, kemudian di not berikutnya ada 4, 9. Di not berikutnya ada 8, 23, 11, dan 13. Kita akan mencari jalur mana yang memiliki nilai yang optimum. Nah, akan ada 2 cara. Yang pertama dengan pilihan greedy, dan yang kedua dengan pilihan sebenarnya dengan hasil yang seharusnya diperoleh, yaitu hasil yang maksimum. Kalau dengan menggunakan pilihan greedy, bahwa tadi dengan cara maksimum mengambil nilai tertinggi. Ya, kita cek di sini ada not 4, 9 karena dimulai dari not 5. Langkah mana yang akan dipilih? Ada ambil yang tertinggi dari 4 dan 9. Yang tertinggi adalah 9. Maka kita pilih 9. Kemudian dari 9 akan dipilih dari not berikutnya, yaitu 11 dan juga 13. Maka yang tertinggi yang mana? Yaitu adalah 13. Kita pilih 13 sehingga menghasilkan 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 hasilnya 13. 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 hasilnya 27. Tapi ternyata 27 ini belum menjadi solusi yang optimum karena masih ada nilai yang lebih tinggi dari 27, yaitu di sini proses not terakhir dengan 23 melalui 5, 4, dan 23. Selanjutnya kita perhatikan contohnya dengan pilihan sebenarnya dari 5 ke 4, 4 ke 23 yang menghasilkan 5 ditambah 4 ditambah 23. 5 ditambah 4 ditambah 23 yaitu 31. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasilnya ternyata menggunakan metode greedy. Metode greedy ini belum tentu hasilnya optimum. Karena apa? Tadi yang dengan metode yang menggunakan metode greedy pada contoh grafik ini hasilnya 27, tapi ternyata ada jalur yang lebih menghasilkan nilai optimum yaitu 31. Nah, selanjutnya pada algoritma greedy ini merupakan update memecah masalah langkah per langkah. Ya, kesimpulannya jadi dia mengambil pilihan yang terbaik dan dapat
dapat diperoleh pada satu waktu tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi ke depannya. Contohnya tadi pada proses Grady, yang pada proses Grady ini dia langsung jalan ke 9 ke bawah tanpa memperhatikan di not yang lainnya, sehingga ini mengakibatkan tidak semua jalur dilalui, sehingga ini prosesnya untuk mengoperasikannya tidak secara menyeluruh pada kondisi yang ada, dan memungkinkan hasilnya tidak optimum karena masih ada solusi yang lebih baik. Nah, kemudian dengan memiliki optimum lokal pada setiap prosesnya tadi, langkah tadi itu akan mengakhiri dengan optimum global atau menghasilkan hasil yang optimal. Namun sekali lagi, ternyata algoritma Grady ini sendiri untuk penyelesaian masalahnya tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Jadi itu harapannya menjadi optimum global, tapi kenyataannya dari studi kasus yang kita pelajari sebelumnya tidak menghasilkan solusi yang optimal. Nah, ini untuk contoh kasus algoritma Grady yang diimplementasikan pencarian nilai terbaik pada sebuah. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh kasus algoritma Grady dalam implementasi pencarian nilai terbaik pada sebuah tree. Untuk implementasi yang lain bisa menggunakan untuk masalah seleksi aktivitas Yeoman, masalah seleksi aktivitas atau activist selection problem. Yang kedua Huffman coding, yang ketiga Clearsec, yang keempat yaitu menggunakan algoritma